saya ulang lagi ya, hari ini tanggal nggak ragu nih videonya jadi apa enggak nih. Oke, tanggal 28 September tahun 2004. Niatnya mau buat konten berdurasi 1 jam. Mungkin hari ini ya perjalanan dari rumah menuju Blok M. Kebetulan ada yang mau saya beli lah, baju batik sama sepatu. Kalau baju batik ukurannya sudah tidak sesuai lagi, buncit, semakin tua semakin buncit. Sepatu ini sebenarnya beli ini karena ini ponakan besok itu mau akad, mau nikah. Saya kebetulan ya, mereka sudah merencanakan amannya ya, jatuhnya ya, menjadi saksi ya, akad pernikahan ya. Duduk aja sih, duduk manis sih, say yes sahih, sah. Udah tugas yang super ringan, tapi kalau ada apa-apa akan ditanya tuh di kemudian hari tuh, Bapak jadi saksi itu gimana kalau ada masalah di kemudian hari. Tapi harus sih enggak sih, rata-rata sih ya kalau akad nikah ya fun-fun aja sih, enggak sesuatu yang menegangkan ya, memang sakral aja ya. Kalau sakral aja ya. Aduh, batuk. Dari pagi belum merokok, makanya batuk. Oke, saya cerita lagi tadi. Tadi kayak terputus ya. Oh ya, saya ngejar konten durasi 1 jam ini ya untuk memenuhi syarat ini dari YouTube 4000 jam tayang. Pusing juga kan bikin konten apa gitu. Konten intinya sudah siap sih, bahas inilah elektronika lah, DI gitulah, ini gitu ya, iseng-iseng berhadiah lah daripada punya ini apa ya. Saya punya channel sudah lama sebenarnya, sudah 9 tahun yang lalu. Hanya saja apa ya, niatnya memang ini ingin apa ya, mobil rusuh banget ini, berhenti di depan, kurang mikir lagi. Ya bikin ini aja, hobi-hobi gitu, prakarya gitu deh. Iyalah kalau zaman sekarang bilang bikin sesuatu berguna gitu ya, dan tidak berguna. Ya kan ada hal yang berguna, berarti ada hal yang tidak berguna ya. Semuanya ada lawan. Jadi untuk senang-senang aja gitu, ketimbang masih bergoyang-goyang. Nah, kok balik lagi nih ke video ini, durasi panjang nih, durasi 1 jam lah. Nah ini sebenarnya sih bukan untuk dikonsumsi apa ya, teman-teman viewer lah ya. Nanti rencananya sih akan digunakan untuk dipakai jasa penambah jam tayang. Ternyata ada jasa penambah jam tayang,
Makanya saya agak semangat juga nih. Oh ternyata begitu, ada ternyata jasa like, jasa komen, jasa subscriber. Nah, terus kemarin saya ketemu jasa penambah jam tayang kan. Ternyata ada. Kemarin saya cari-cari kan, di Shopee ternyata banyak jasa-jasa itu. Nah, selama ini kan saya mainnya kebanyakan mainnya di Tokopedia ya. Untuk itu ternyata nggak boleh mungkin ya, karena sifatnya scam atau apa nggak ngerti lah. Nah, bahkan ada yang jual channel juga ya. Karena saya lihat ada yang jual channel 3 jutaan ya, siap pakai. Tinggal ininya aja, tinggal apa, masukin nomor rekening aja, pinnya sudah ready. Dahsyat juga ya. Nah, saya sempat chat juga sih ke ininya, ke pemiliknya itu, pemilik tokonya itu. Alamat rumah bisa diganti nggak? Katanya sih nggak bisa ya. Mungkin karena pinnya, memang pinnya itu biasanya diposting itu, dikirim itu ya ke alamat itu dikirim. Saya lupa nanya apakah nama bisa diganti gitu kan. Kalau nama channel bisa lah, nama emailnya kan ya, oke, didaftarin ke YouTube pakai email Gmail ya. Apakah itu bisa dirubah nama pemilik Gmailnya? Saya tertarik juga sih untuk itu, tapi mungkin ya pelan-pelan lah, karena lumayan juga sih 3 juta, 3 sampai 4 juta ya, ngeri-ngeri sedap lah kalau nggak berguna. Nah, kalau mau beli tapi nggak tahu mau bikin apa gitu kan. Oke, ini satu fokus dulu ya, mudah-mudahan milik saya nih. Nah, ini konten ini ini Lalamove nih ngaco ini, orang udah pada berhenti, dia nyodok aja nggak karuan. Ya biasalah, cumi goreng, woi ngeri. Katanya sih orang Indonesia IQ-nya rendah, apa karena itu IQ-nya rendah jadi begitu ya perilakunya di jalanan. Harusnya enggak juga sih, orang Indonesia pintar-pintar lah ya, kalau belajar pasti pintar, kalau nggak belajar ya blow on. Bukan berarti IQ-nya rendah ya. Blow on ya karena nggak belajar, tapi kalau di jalanan kelakuannya seperti itu gitu ya, ya memang perilaku orang Indonesia seperti itu ya, bukan dari sudut pandang kepintarannya ya, bukan sudut pandang dari kita ya, jadi memang perilaku seperti itu ya. Ya mungkin dia habis sholat zuhur ya, jadi nggak ada hubungan dengan agama juga gitu. Orang yang rajin beribadah gitu ya, ya begitu di jalanan ya jadi setan atau jadi anjing lah kelakuannya. Kalau anjing mungkin lebih sopan ya, mau nyebrang nengok kiri nengok kanan karena tahu ditabrak ya, lebih dari anjing berarti ya, apa lebih rendah dari anjing kebanyakan orang-orang tuh di jalan ya. Bukan saya menjudge ya, bukan kebanyakannya. Ini gara-gara estetik inilah jadi rusak belakang, tapi memang seperti itu perilaku masyarakat Indonesia di jalanan ya. Saya juga tidak memungkiri untuk saya sendiri ya, saya juga terkadang kalau lagi esmoni saya
pendapatan sih tergantung dari tingkat finansial ya, ekonomi sih rata-rata sih ya, semakin sedikit duitnya semakin begajulan di jalanan katanya. Hiburannya itu aja kan, kalau punya duit kan ya dugem lah kita, ya enggak, bikin onar di ruangan. Oke, ini masih kerekot ya, masih kerekot. Kemarin sempat mati, mungkin per 20 menit kali, per 20 menit ya akan mati. Nanti saya cek lagi. Nah, kembali lagi ke konten durasi 1 jam ya. Nah, itu kan saya dapat itunya tuh. Ada yang jual ternyata jasa penambah jam tayang 4.000 jam ya, cuman kebanyakan syaratnya adalah harus memiliki konten 1 jam ya, susah lah ya kan. Kalau misalnya saya buat konten DIY gitu ya, atau review gadget lah gitu kan ya, gadget tuh paling lama 15 menit 20 menit. Nah, terus apa didiemin gitu kan gadgetnya ya, kena ini juga nanti kena penalti ya dari Google. Ini konten nggak ada gunanya katanya, nggak bergerak. Nah, kalau ini saya perhatikan ya, kalau vlogger yang pakai kendaraan gitu ya, nah itu kayaknya awet ya, karena banyak variasi ini kan, apa, variasi videonya berubah-ubah terus dan pasti tidak sama ya. Kalau saya ini ya, logika saya ya, kan si YouTube ini baca ini nih, baca video ya sekarang ini, mereka bisa deteksi video ya, deteksi video apakah video itu sama ya dengan orang lain, dengan punya orang lain, atau punya orang sendiri ya, diri sendiri gitu. Nah, kalau ini sepertinya agak susah, walaupun mungkin judulnya sama ya, perjalanan dari rumah menuju Blok M. Mungkin besok lakukan hal yang sama gitu, tapi kan kondisi jalanannya beda-beda walaupun jalanannya sama ya, situ-situ aja, tapi kendaraan, motor, variasinya lain-lain. Ini kan, nah ini begini nih ya, paham lah. Ya, jadi saya lihat lebih mudah untuk bikin konten 1 jam. Ya, kemarin sempat ini juga cari-cari tahu gitu, mana sih 1 jam. Ada yang naruh handphonenya di jalan raya gitu kan, taruh aja gitu di depan rumah sampai 1 jam gitu ya. Nanti kan ada suara-suara itu tuh, kendaraan atau hujan atau apa, terus dimasukin sama musik yang belum ada copyrightnya di YouTube. Nah, itu bisa juga katanya. Jadi ya harusnya semudah itu sih buat konten durasi 1 jam ya. Durasi 1 jam ya, sulit gitu ya. Tujuannya sih untuk ini sih, bukan buat untuk hiburan, bukan buat apa sih, bukan buat informasi sebenarnya. Jadi tujuannya untuk itu, menggunakan jasa penambah jam tayang 4.000 jam. Nggak boleh baut lah. Wow, ini kebanyakan taksi online nih, taksol. Mulai kosong pelan, kekeo. Muter aja di daerah-daerah Lipo. Tuh ada yang parkir, nanti disamperin
nyamperin seharian aja tuh security perumahan tipu ngusir-ngusir ya. Serba salah juga ya. Emang kalau pekerjaan di jalan raya, di jalanan, supir-supir angkot ya, mereka emang nggak punya tempat ya, atau ojol lah ya. Tempat untuk istirahat sejenak gitu, akhirnya jadi belarakan di jalanan, berserakan ya pinggir jalan ya, seperti itu ya. Nah, jadi ngomongin ojol ya, kalau dulu itu saya ingat itu tahun berapa ya, awalnya Gojek sama Grab itu booming. Kalau salah tuh mulai tahun 2018 atau 19 ya, sebelum Covid lah. Iya, 18 mungkin ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya, orang yang bekerja ya, bukan bekerja, yang menjadi mitra ya, mitra Grab baik atau Gojek. Wah, bangganya minta ampun itu. Gajinya bisa sampai penghasilannya bisa sampai 15 kalau salah ya, 15 juta sebulan ya, 15 juta sebulan. Terus yang taksinya ya, versi taksinya itu apa nih, orang nyebrang ke karuan ini, macet kali ya, atau gimana, macet ya, nggak punya duit bayar tol. Biasa ya, karena kendaraan seperti itu ya jarang ya, nggak tahu daerah-daerah tol apa gitu, lupa bawa inilah apa, imani apa gitu. Wush, saya disusul sama mobil kuning tuh. Wih, susul lagi sama BE apa, Daihatsu Zikra di lampu ya. Ups. Oke, sekarang kita masuk ke tol. Ini agak lancar di samping. Emang nggak tahu di sana biasa di tomang-tomang gitu, suka padat, ramai tidak terkendali ya. Nanti saya mampir ke rest area, kita ini dulu stop kameranya supaya kameranya kita pindahin dulu filenya ya, file videonya supaya kosong lagi. Terus saya mau beli ini juga, makanan lah, drive thru aja lah ya, enak, efisien waktunya ya. Karena habis dari Blok M saya mau survei ke lokasi tempat akad itu gitu, di daerah Serpong ya. Daripada besok tergesa-gesa kan nyari-nyari ya. Baik, nanti lumayan ramai juga hari ini jalan tol. Guru. Ini harus pakai gimbal, enak deh, goyang-goyangnya nggak terasa. Oke, kita masuk ke jalur kanan. Harus agak bersabar. Wis, ada mobil susah juga.
and Toll ya. Dia khusus untuk tema ini, berita dan informasi jalan tol. Oh, kuis. Ada kuis juga. Ini agak miring nih ini. Kalau saya perbaiki. Kameranya agak miring aja. Ngantuk. Nah, ini saya pasang radio juga. Jadi konten durasi panjang itu harus ada suaranya juga ya. Variasi suara, nggak boleh silent aja, diem baik gitu. Tanggung jawab ya, bikin konten panjang nih diem aja gitu kan. Harus ngoceh juga nih. Jadi saya pasang radio lah buat ini. Kalau saya lagi kosong. Oke. Minimal ada suara-suara keributan lah. Suara-suara berisik. Kameranya miring ya. Tapi kalau di ini sih view-nya sih gak terlalu kelihatan. Kalau mendadak rem mobil kita tidak berfungsi, apa yang harus dilakukan? Pilih jawabannya A. Menginjak pedal gas. B. Tarik rem tangan secara bertahap. Dan aktifkan lampu hazard. C. Injak pedal rem dengan keras. Atau D. Membunyikan klakson. Masih ingat jawabannya waktu itu? B. Tarik rem tangan pelan-pelan. Oke, jawabannya B ya, sudah pasti benar tentunya. Jawabannya ya. Itu ya B ya. Remnya belum ya. Keberhasilan Pak Hendrik Chandra voucher belanja Rp200.000. Selamat ya Pak Hendrik. Terima kasih Mas Parma, terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi Pak Hendrik Chandra mendapatkan kabar gembira, mendapatkan hadiah voucher belanja Rp200.000 dari aplikasi Ngeteng, karena jawabannya benar. Informasi dari aplikasi Ngeteng. News and Toll. Ada cerita apa nih? Sebanyak 27 pembalap mengikuti babak kualifikasi. Oh, Grand Prix ya, Mandalika ya. Salah satunya Besok ya? Alvia Ditama dari Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Dedi Suhadi dari Lombok Tengah, NTB. Dedi? Dari Argen Mandalika Lombok dapat dilaporkan bahwa untuk gelar Moto3 baru saja selesai. Mana ada 20 pembalap yang mengikuti babak kualifikasi di gelar Moto3. Untuk babak kualifikasi sendiri terbagi dalam dua babak, yaitu babak satu yang dimulai pada pukul 1.50 hingga 13.05 dan di babak keduanya pada pukul 13.15 hingga pukul 13.30. Dan tadi baru saja mulai babak kualifikasi untuk kelas Moto3, dan salah satu pembalap yang ikut di kelas Moto3 adalah pembalap asal Indonesia Arbi Aditama, selain pembalap lainnya yakni David Almasa, Taufik dan juga pembalap Arbi Lina dan Tito Triolo. Dan saat ini baru saja dimulai untuk kelas Moto3 di mana ada 26 pembalap, dan salah satu pembalap adalah pembalap asal Indonesia yakni Mario. Oh, ini harusnya dua kamera ya. Kamera pas supaya bisa tengok kanan tengok kiri. Kalau ini kan diem aja di kameranya.
supaya menang di wow padat. Bentar lagi kita masuk ke rest area. Saya ambil kiri. Dan pantauan dari kita untuk para penonton sendiri memang mencari tempat-tempat yang teduh karena untuk di sekitar di sini mencapai 32 Celsius sehingga pantauan mengambil kondisi aman dan berpesan dari paparan sinar matahari. Namun memang penonton sendiri Saya berhenti parkir di rest area sebelum di itu sekitar pintu masuk karena masih akan ada lagi babak transfer materi parkir dulu nih. setelah motor ini. Selain juga nanti ada fitur game untuk menertibi dan pintu dari sirkuit Mandalika Lombok. Dan tadi langsung kembali ke studio. Sebanyak 27 pembalap mengikuti babak kualifikasi untuk kelas Moto3. Salah satunya Ardia Ditama dari Moto3 Moto3 berarti yang berapa cc tuh? Nih bocah, pengennya jajan mulu. Waduh, macet ya. Ini truk-truk banyak banget ya. Dahsyat banget. Itunya gimana? McDonald. McDonald ada di seberang. Ya, kita melanjutkan lagi perjalanan. Nanti saya mampir ke McD ya. Ada truk ya. Ada mobil untung berhenti. Kalau berhenti deh mau parkir juga. Nungguin. Oke, kita jalan lagi. Kita lanjutkan. Saya mau ke McDonald dulu. Drive dulu. Tadi kayaknya rame. Pada ngantri. Karena sudah jam 1 ini, jam 1 siang. Berat juga kalau nggak makan, guys. Untung. Oh, saya kemarin tuh begitu tuh kejadiannya. Mobil main mundur-mundur aja. Saya berhenti sekarang. Biarpun yang mundur nggak dapat juga untuk dapat jarak. Minimal dia tahu lah kita sudah berhenti. Nggak ada salah-salahan. Oke, kita memutari. Sini ada Solaria juga. Kalau ini makan situ juga. Kalau darurat ya. Nasi goreng aja sih supaya kenyang. Nasi goreng sama es teh manis. Itu aja udah berapa 50.000 ya. Penting kenyang dulu lah. Terus kalau pilihan lain lebih mahal lagi. Nah, ini kosong nih. Kita bisa nyebrang masuk ke areanya McD. Wah, antriannya lumayan banyak ya. Wah, lama juga nih kayaknya keluarga ini kalau yang lama-lama pesennya nih. Kalau saya kan sendirian. Pesan satu. Ya, target 50.000 biasanya 50.000 berapa gitu. Tapi saya ada suatu waktu itu harus makan di kelas-kelas warteg lah ya. Supaya ada seratnya lah, ada sayur gitu.
Sebenarnya sih makan saya sih nggak harus yang mahal sebenarnya sih. Saya lebih suka makan telur, tempe goreng, sayur kangkung atau sayur singkong. Itu udah dahsyat banget sebenarnya sih ya. Untuk ke warteg itu agak susah karena bawa mobil ya, parkirnya bingung. Biasanya saya ngakalinnya ke mall. Mall itu kan ada ini, biasanya ada kantin karyawan. Nah, di situ macam-macam tuh. Ada macam-macam lah. Mulai dari kelas-kelas warteg gitu, murah-murah. Rata-rata tuh di bawah 30 ya. Termasuk minum ya, minum mah bawa aja gitu. Air mineral atau apa. Nah, antrian saya sekarang. Siang, ada tiga drive-thru-nya. Siang, nggak ada mbak. Mbak, minta double cheeseburger mbak, Mau paket. diakses nggak Pak? Beda dikit aja dapat tumbler lagi. Oh nggak usah bang. Nggak usah, beda 8.000 Pak dapat tumbler, nggak mau? Oh gitu. Kita lagi promo. Oh ya udah. Apa sih ininya? Dia tumbler minuman yang bisa berubah warna Pak. Oh ya udah. Ya sama itu deh. Pokoknya makannya itu mbak. Double cheeseburger. Iya bentar kayak double cheeseburger paket. Minumnya ganti tuh ya, fruity ya. Fruity Ganti apa? apa? Minumnya ganti fruity ya. Fruity apa lemon tea ya? Lupa Iya, saya. lemon tea putih sama Kak. Ya. Sudah itu aja. Bentar ya, double cheeseburger. Minumnya fruity lemon. Ini aja Kak? Ya, sama tumbler ya itu ya? Apa? Iya dapat Kak. Ya, boleh. Totalnya 67.000 Kak. Oke. Penjelasan kita terima kasih. Ya, makasih mbak. Oke, ini nambah 8.000 dapat tumbler. Kita lihat tumblernya seperti apa. Wow, antriannya dahsyat juga nih. 67.000. Ya, biasanya sih sekitar 50.000-an gitu ya. Ya 48 nggak salah ya. Udah sama pajak. Makan aja dipajakin. Kentut ya dipajakin lama-lama kayaknya. Ya begitulah negara kita, negara yang katanya kaya raya dan makmur. Makmur yang korupsi. Rakyatnya senep lah. Yang bikin slogan itu kan koruptor, bukan rakyat. Yang bikin slogan kayak makmur, sejahtera ya. Para koruptor lah orang pemerintahan. Tiga-tiga ya Pak. Sini aja ya Pak. Oke mbak. Minumnya dulu ya sama tumblernya. Oke. Tumbler. Oh paketnya diperbesar. Makasih ya Pak. Makasih mbak. Oke, sudah dapat, kita lanjutkan perjalanan. Size-nya diperbesar, tambah 8.000, terus dapat tumbler gitu. Kita lanjut. Wih, mana-mana. Sambil makan nih, hehehe. Cuma comot-comot aja sih modalnya. Pertama comotin kentangnya dulu. Saya setel radio ya, biar nggak kosong. Dalam kesempatan hari ini, Pramono Anung juga menyampaikan bahwa dia akan rutin tampil di ruang publik. Menurutnya selama beberapa pekan tampil di publik, dirinya sudah mendapatkan kenaikan dukungan secara signifikan. Sementara itu, Wakil Rano Karno juga menyampaikan bahwa dia bersama Pramono akan menjaring suara dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk salah satunya dari pendukung Anies Baswedan pada Pilkada
rame. Pramono merespon survei elektabilitas terus mengalami kenaikan. Pramono menilai rakyat Jakarta ingin memiliki pemimpin baru yang kerja dan bukan penerus. Habis juga kentang, jadi kenyang ya. Ini buat nanti aja lah. Udah kenyang lah. Makan kentang doang. Salad. Kentang garamnya banyak. Darah tinggi pula nih. ke arah KM 46.500 ini arah Sukabumi ya, diberlakukan kontraflow sebelah kanan, jadi harap berhati-hati. Sementara itu di jalan layang Embedet dari Cikunir, Tambun, Cikarang. Dilarang melakukan pertemuan dengan pihak pasien KPK dengan alasan apapun. Tidak bisa seperti Alif Marwata itu karena mau menerima data itu nggak boleh. Wah, jadi dikira endorse ini Ponpen nih. Pas banget nih bahkan Trump. Jadi Trump chat. Dan dia sudah 2 kali gitu. Ini masih minggir cari. Tidak bisa berkata apa-apa. Kok begitu alat itu dalam memahami ya dengan masih ngeles lagi dengan alasan itu kan dipublikasikan aja penyidiknya gitu kan ya, dan karena ada aturan. Nah seperti peristiwa yang terkait dengan apa ini yang kemarin itu Basarnas gitu misalnya ada yang menemui tahanan gitu dari jangan mengharapkan KPK, itu kan nanti jadi tanggung jawab dia. Gimana pengurus apa mau mengatakan komisi apa? KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Boyamin, kalau Pak Boyamin tadi saya mensarikan dari penjelasan Pak Boyamin ini speechless lah ya. Kalau dibilang kok levelnya wakil ketua mengerti Bu endorse-nya gitu kan ya. Tapi sudah terjadi memang seperti ini aja. Harusnya seperti supaya nggak di endorse ini Ponpen Ponpen kan. Dan kalau memang pelaporan itu jelas ada buktinya, ini dari hari Jumat ya, sekarang hari Sabtu, apa sebenarnya yang diharapkan pada Dewas? Saya sudah berharap Dewas dalam beberapa kali Honda Brio Honda Satya. Waduh, ngantuk. Ini sekarang posisi ada di area kebun jeruk. Macet kalau Sabtu memang sih. Enak tuh Minggu ya. Mungkin acara itunya Minggu besok. Saya sambil makan ya.
jelas segala macam. Nah, nanti itu yang menyulitkan kita semua. Nah. Artinya forum mahasiswa peduli hukum yang melaporkan ini dan melayangkan di Oh, di depan AB itu plat membuat LP aja Jogja. udah Bapak sarankan gitu. Iya, Grab kali, Grab. Tidak perlu, artinya sudah ada. Iya, sudah jatuhnya udah nggak delik aduan gitu ya Pak ya. Ya, bukan malah memberikan dukungan penuh aja kepada mereka. Sebetulnya ya, kalau perlu ada demo, hubungan gitu ke Polda Metro Jaya. Yang paling pas menurut saya itu aja. Kalau sudah dimasukkan ke ranah hukum yaitu hukum pidana, itu bagaimana nanti prosesnya Pak? Akan terkena pasal apa ini Pak? Ya, 36 itu tadi dilarang melakukan memperpanjang kerjaan pasien KPK. Istilah saya pasien lah, orang yang Oh, lex spesialis berarti undang-undang khusus tentang korupsi ya? ya tentang KPK. Iya, KPK. Jadi undang-undang tentang KPK itu diatur di situ. Jadi undang-undang KPK itu mengatur korupsi dan juga mengatur tentang cara hukum acara pidana mengatur korupsi terbuka dan kemudian juga ada sanksi tadi gitu. Nah ini kan memang pasal undang-undang khusus itu. Iya, lex spesialis undang-undang khusus. Kalau ditempelin ke undang-undang hukum pidananya bagaimana Pak? Ya enggak kita ikuti aja di situ bahwa ini Pikelnya ketarik kemakan. siapa yang melanggar itu Asam banget kan asinan acar. dan Pak Billy kan juga termasuk di proses lain terkait dengan pemerasan dan suap juga sudah diproses dengan lipo. Jadi diberlakukan untuk undang-undang KPK saja itu sudah cukup itu untuk menguatkan daripada tuntutan itu ya Pak ya? Ya, kita cukup ini kan diproses dan selanjutnya kita Macet lama banget. Lama jalan. Pak, ini sudah ada pendengar yang ingin bicara dan juga menanggapi. Saya bacakan dulu ya. Dari Pak Jamal di Tangsel yang menuliskan ini gimana ya Pak, sebagai masyarakat kok dibikin bingung dengan penegak hukum khususnya KPK. Ada apa ya? Masih banyak orang KPK bikin bingung masyarakat. di negeri ini yang harusnya dikasih kesempatan untuk bisa menjabat di Dewan Pimpinan KPK gitu ya. Ini harapan tampaknya dari Pak Jamal di Tangsel. Nanti boleh ditanggapi. Saya mau bertanya dulu Pak Boyamin, boleh ditanggapi sekaligus dari Pak Jamal tadi lewat WA. Pak Boyamin, kalau level ketua, wakil ketua gitu ya di Dewan Pimpinan KPK itu ada orang-orang atau support sistemnya kan ya Pak ya? Saya nggak ngerti bagaimana atmosfer dalam bekerja di KPK, tapi kita tahu orang awam pengen tahu apakah level support sistemnya itu tidak bisa mengingatkan. Pikelnya kemakan lagi nih. Gini, wakil ketua atau Pak Alexander ini bertemu itu tidak ujuk-ujuk. Lancarnya. Orang sekitarnya itu mestinya tahu entah jadwalnya, entah Gak lancar sampai di tujuan Blok M. naif gitu kalau hanya menyandarkan pada masalah hati nurani dan juga Wah, sembalap Grab tuh. pimpinan KPK. Seperti apa mekanismenya? Kalau plat A Grab pokoknya. Apapun mobilnya kalau plat A Grab. Nah, ini A lagi nih, Grab lagi nih. Banyak Grab plat A. Speechless. Dari Pak Jamal, emang masih ada sih orang yang jujur, berani, dan tegas di negeri ini yang kalau dikasih kesempatan menjabat sebagai ketua umum? Kemarin misalnya ketika Pak Sudirman
Oke, kita menuju Tomang ya. Sebentar lagi berakhir jalan tolnya. Tapi di KPK beda dengan legislatif ya Pak ya. Artinya seharusnya idealnya tidak ada unsur politisnya. Ya, harusnya begitu. Tapi nyatanya kan yang milih DPR. Itu yang kan nggak memungkinkan untuk Iyalah. bisa melulu semua orang kan gitu kan. Masalahnya kan Yang angkat ketua KPK orang politik ya. Apa yang bisa kita tarik dan Ya ada kaitannya dengan politik. mengulang lagi ini hikmah dari kejadian yang dilakukan oleh Pak Alexander Marwata ini dan harapan Pak Boyamin sendiri ke depan Yang menuju dalam kota nih, tol dalam kota. ini bukan hanya menjadi gaduh kejadian ini tapi juga melukai hati masyarakat yang ingin sekali penegakan untuk pemberantasan korupsi ini ujung tombaknya dilakukan oleh KPK. Boleh silakan Pak Boyamin. ya ini sudah nasi sudah jadi bubur semua, sudah susah untuk mengharapkan Nasi sesuatu. sudah jadi dubur. Tapi yang masih kita harapkan pimpinan KPK yang ke depan aja. Dan ini saya pun masih kemarin di Komisi 3 DPR yang Kalau nasi sudah jadi bubur ya tinggal tambahin ini irisan ayam goreng, terus kasih irisan cakwe, kasih daun bawang, bawang goreng, kecap, nasi itu manis, udah enak. Masih tetap dimakan. Presiden pemerintahan, nah ini yang menjadikan sulit Dikirim di tapi itu nanti ada pendapatan itu. Tapi sebenarnya kalau yang ini harapan pimpinan KPK yang sekarang, nampaknya juga belum banyak berharap ini karena dari 20 orang ini belum banyak yang menuju lampu merah Tomang. Itu siapa lagi itu yang sangat menyulitkan saya gitu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Paling enak kalau mau update ya, update berita-berita politik apa ya di radio seperti ini nih. Ya kita nggak usah nyari-nyari lah di internet apa di YouTube gitu kan. Dengar aja nih mereka yang update. Untuk mengawal dinamikanya, El Sinta menghadirkan liputan khusus Pilkada Serentak 2024. Mulai dari laporan begini yang disajikan jurnalis El Sinta dari berbagai penjuru Indonesia. Pilkada Serentak tahun 2024 di Sumatera Barat diikuti 56 pasangan calon dinilai menjadi tantangan berat karena potensi kerawanan dan konflik kepentingan. Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Papua menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jayapura sebanyak 100. Diskusi seru bersama penyelenggara dan pakar pemilu dalam selisih Pilkada 2024 setiap Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di jaringan dan media sosial Radio El Sinta. Apakah pemberhentian Ketua KPU Pak Hasyim Asyari itu akan mengganggu penyelenggaraan Pilkada 2024 yang lalu? 2022 yang menghasilkan KPU yang sekarang yang tidak Hingga laporan dan ulasan khusus hari pemungutan suara Pilkada 2024 yang berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota pada 27 Galak banget ini. 2024. Benar. Simak pula wawancara eksklusif bersama kepala daerah terpilih usai pengumuman hasil Pilkada Serentak 2024. Hanya di El Sinta News Network. El Sinta News Network. Ya, terima kasih kepada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan komentar lewat WA. Sayang sekali tadi kita sudah berpisah dengan narasumber. Saya bacakan dari Pak Joko di Depok. Saya
untuk jadi ketua KPK dijamin bersih. Wah, sama aja, Bray. Dari Pak Ruslan menuliskan, Oke, mau jaminan pendeta. itu kan belum menjabat, kalau sudah sama aja Pak. Lalu dari Pak Peter, menurut saya di negeri ini atau bangsa ini nggak ada orang yang jujur, semuanya gila uang. Di KPK sama saja dan padahal mayoritas beragama. Terima kasih kepada semua pendengar dan kita beralih ke informasi yang lain. Jenazah Resti Widya, 30 tahun, korban yang dibunuh dan mayatnya disimpan dalam lemari, telah dibawa keluarga ke desa Batu Kebun, Kecamatan Pandang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Korban akan dikebumikan di Banten setelah dilakukan otopsi pada Jumat malam. Laporan selengkapnya disampaikan Aldi Saputra. Jenazah Resti Widya, 30 tahun, warga kampung Nengger, Desa Batu Kebun, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten, Jumat malam menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Langkah ini diambil setelah adanya kesepakatan dari keluarga dan permintaan orang tua kandung. Usai dilakukan otopsi jenazah Resti Widya, 30 tahun, korban yang dibunuh dan mayatnya disimpan dalam lemari itu, Sabtu dini hari langsung dibawa keluarga ke kampung halamannya di Banten untuk dikebumikan. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marharatua Siregar, mengatakan pihaknya setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 saksi terkait kasus tersebut. Bahkan dari hasil pemeriksaan awal, diketahui sejumlah fakta baru, sejumlah barang korban dinyatakan hilang. Dari hasil penyelidikan sementara, diketemukan adanya sejumlah barang pribadi milik korban yang hilang di lokasi kejadian, salah satunya tabungan dan perhiasan. Jumat 27 September malam, jenazah Resti dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi nantinya akan digunakan penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Berikut penuturan Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marharatua Siregar. Kita otopsi dalam rangka penyelidikan. Oke, sekarang ada di daerah Selipi ya. Selipi, agak macet emang, ramai. Mobil yang ditilang. Pancasila. Udah lama gak denger Pancasila. Udah jam 2. Udah sejam lebih nih. Berarti kontennya sudah dapat sejam nih. Tapi belum sampai tujuan nih. Saya lanjut aja.
hiu kencana kepada Presiden Joko Widodo karena dinilai telah banyak membantu TNI, khususnya TNI AL terkait kapal selam. Kapal silam. Korban meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah bekas tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Giliran, Mati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berjumlah 12 orang. Kami akan hadirkan pantauan arus lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama saya Tami Rusmi Tantri dalam El Sinta News and Talks edisi siang. Padat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akui elektabilitas dirinya masih di bawah wakilnya Rano Karno atau Bang Rano. Pramono akan mencari sejumlah cara untuk mengimbangi elektabilitas Bang Rano dengan target di atas 60%. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Zafaril. Menuju Pilkada Serentak 2024. Calon gubernur daerah khusus Jakarta Padat sekali hari ini. elektabilitas dirinya masih di bawah calon wakilnya Rano Karno atau Bang Dul. Elektabilitas tersebut terdiri hasil survei yang dipublikasikan pada Jumat 27 September kemarin. Hasil survei menunjukkan bahwa Bang Dul memiliki elektabilitas 37,6% serta Rano Karno 21%. Dalam menanggapi hal tersebut, Rano terus mencari sejumlah cara untuk mengimbangi elektabilitas Bang Dul. Bahkan dia juga menargetkan elektabilitasnya bisa turun di atas 60%. Hal tersebut dikatakan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Berikut ini penjelasannya. Kayak ada suara ambulan dari mana. Memang paling enak itu kalau makan siang itu pakai nasi. Ya. Mau makan seenak apapun, sebanyak apapun, kalau nggak ada nasinya nih, sebentaran lapar lagi nih kayak sekarang nih. Perasaan tadi baru makan. Aduh. Begini benar-benar nih. Ini harus nunggu ini nih. Nunggu sekitar setengah jam lagi nih baru mulai kenyang nih. Begitu jadinya. Jangan ngelawan. Nanti lapar cepet ini biasanya nih. Saya nih aduh kalau udah makan burger ya. Roti lah pokoknya lah. Gandum lah, bukan nasi lah. Padahal dagingnya cukup. Dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk salah satunya dari pendukung Takarannya juga cukup lah kalau dibandingkan dengan ini takaran nasi yang biasa saya makan. Tetap aja nih ini udah malah lapar lagi nih. Padahal baru aja makan. Nah itu biasanya nanti sore udah kelaparan nih. Menjelang sore kelaparan lagi nih. Kacau ya orang Indonesia ya, perutnya harus ketemu nasi. Ya sudahlah. Melakukan pembongkaran secara mandiri dan telah menerima kesepakatan dengan PT KAI dengan mendapatkan uang kompensasi. Hal tersebut disampaikan manajer Humas Daops 6 Krismianto. Laporan selengkapnya disampaikan. Nah ini kita menuju Semanggi ya. Menuju Semanggi. Nanti kita ambil arah kanan ya, menuju Blok M nih. Lewat jalan apa saya lupa nih. Jembatan Semanggi tapi extension Semanggi itu keren lah. Jembatan Semanggi aja kan kalau kita lihat dari atas itu bagus itu bentuk ini bentuk bunga semanggi atau daun semanggi gitu. Bagus dia. Nah, ini ada tambah lagi extensionnya nih. Ini yang kalau dari sini ngarahnya ke Blok M. Kalau yang sebelahnya itu dari Blok M mengarah mana ya? Mengarah ke
Gatot Subroto nggak salah ya, arah sana nih, Taman Mini Halim. Nah ini ada 2 cabang. Kalau ke kiri ini udah langsung ke Tamrin Sudirman ya, arah kota lah. Nah ini yang sebelahnya lagi nih, agak kagok memang kalau luar biasa. Nah ini enak nih, biasa begitu turun nyangkut rame karena bottleneck, jadi ngumpul semua di situ untuk ke satu jalan. Nah, ya macet lah. Mungkin yang desain nggak memikirkan itu ya, lebih bikin estetika. Semanggi rame. Nah ini karena dari sebelah kanan ini masuk juga ke jalan yang sama. Merupakan kawasan yang masih berada di area emplasmen Serba sapi, serba salah. Dengan dilakukannya sterilisasi tentu akan mengembalikan fungsi emplasmen Untuk kepala pres untuk kegiatan operasional kereta api. Demikian dari daerah istimewa Jakarta, Kayaknya belum Izan minum. Harjo melaporkan. Yang dari Sterilisasi aset PT KAI, warga yang tinggal di kawasan Bongsung, Yogyakarta melakukan pembongkaran secara mandiri dan telah menerima kesepakatan dengan PT KAI dengan mendapatkan uang kompensasi. Hal tersebut disampaikan manajer Humas Daops 6 Kris Bianto. ini menuju SCBD. Info orang hilang. SCBD Meninggalkan rumah seorang Sudirman ibu bernama Sentral berusia 76 Bisnis tahun, Distrik, area alamat bisnis di Palem Pusat Sudirman. Ganda Asri 4 Ciledug, Jalan Kelut Blok E. Ciledug ini Tangerang ya, Tangerang atau Tangerang Selatan. Ciri-ciri dengan tinggi tubuh 150 cm dengan berat badan 50 kg dengan kulit putih. Kronologi pada hari Rabu tanggal 25 September keluar rumah ke arah Jalan Raden Saleh Jakarta. Saat itu kondisi sedang hujan. Orang berpikir Ibu Marlen terjebak hujan dan sampai hari ini belum pulang. Keluarga sudah melapor ke Polsek Ciledug. Kita bersama Pak Martin, salah seorang anak dari Ibu Marlen. Selamat siang Pak Martin. Ya, selamat siang Ibu. Ya, Pak Martin, kita turut prihatin Ibu Marlen meninggalkan rumah Tuh, ya. ini Semoga, ngumpul nih lekas dari bertemu 3 kembali dengan arah keluarga dan Elvita akan yang berbeda mencoba ketemu di satu dengan titik mungkin yang sekarang sama. pada saat Saya ini. nggak ngerti Boleh gimana ceritakan, desainnya Pak dulu. Martin, Ibu Marlen ini tinggal di sendiri saja atau ada ayah anda Wah, ibu juga hilang lagi atau dengan anak yang lain? Bagaimana di rumah? Kebetulan mama saya itu tinggal bersama saya gitu. Oh, satu rumah Pak Martin ya? Iya, Iya, Ciledug. di Ciledug. Ciledug, Tangsel atau Tangerang nih Ciledug ini? Itu masuk kota Tangerang kalau Ciledug. Iya, oh, kota Tangerang ya. Ya. Palem Ganda Asri ya perumahannya ya. Betul. Pak Martin, jam berapa ibu ini meninggalkan rumah ini ke arah jalan Raden Saleh ini, Raden Saleh di Cikini, Jakarta Pusat? Maaf Ibu, saya koreksi jalan Raden Saleh Ciledug. Oh, Ciledug. Oh. Ya, maaf. Iya, maaf. Betul. Iya, saya takutnya salah, mungkin diulang lagi ya Pak. Iya, betul. Oke, jadi meninggalkan rumah di Palem Ganda Asri jam berapa hari Rabu itu? Kisaran dari informasi, kebetulan saya tidak di rumah, ada istri. Informasi istri, jam 3 sebelum hujan itu ada sementara makan gitu di rumah. Sempat makan siang. Iya, dia kadang-kadang datang itu kadang-kadang sore dia makan, biasanya itu jam 3 sore. Iya. Dia sementara makan, makan roti maksud saya. Terus setelah itu ada apa-apa. Oke, sekarang saya di Sudirman. Setelah itu masuk tidur, tapi tidak lama kemudian Ada Sudirman. Nih.
Jakarta Pusat ini ya, nggak salah ya. Nah, perbatasan lah, kalau nggak salah sini masih Jakarta Pusat. Yang sekarang ini yang lagi di titik kendaraan saya, nanti yang di depan itu baru masuk ke Jakarta Selatan. Ya, yang ada patung pemuda tuh, nah itu Jakarta Selatan. Kalau nggak salah begitu sih. Jadi orang mengira ini Maksudnya di depan itu daerah Jakarta Selatan, padahal masih daerah Tanah Abang. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ya, yang sisi kanan ya, sisi kanan saya ya. Soalnya saya di situ kan ada gedung kementerian ya, gedung kementerian Dikbud. Nah itu masuknya Tanah Abang. Nah ini kalau sebelah kiri baru Jakarta Selatan kalau nggak salah. Emang daerah perbatasan, apa persinggungan ya. lapor ke polseknya kapan, Pak? Kasih dulu jalan nih. Udah, kita kasih jalan aja. Si anjing duluan lewat. Pok. Apa nih? B1508 ZZR pejabat. Ikut sih orang berjalan biasa aja. Dompleng. Kalau lagi gitu-gitu pewader mah jangan diikuti. Jadi anak tetangga yang melihat itu tidak tahu tentang informasi tentang keluar rumahnya Bunga. Apa ngikutin anjing? Apa yang dilakukan anak tetangga itu? Biarin aja dia lewat. Jadi saat itu jalan muter Agen Saleh ke arah mall tadi gitu ya? Iya, ke arah Sampai sini. Ini mana ya? Daerahnya sih Ada di situ. namanya apa ya? Ini ada halte apa ini? Halte bensin. Pom bensinnya udah nggak ada. Karena jalur hijau. Al-Azhar sebelah kiri ini. Mobil keluar tuh, kuning keluar. Bisa jadi ya. Keluar rumah membawa handphone atau tanda pengenal? kebetulan KTP kalau saya sih masih ada di saya KTP-nya ada bawa handphone. Dan saat ini Pak Martin, salah seorang anak, sedang menanti kedatangan di rumahnya. Dari Anda, Slow jalannya. WA 081 180 65 dan teks Radio El Sinta. Ayo, mau apa buka-buka jendela mobil? Hati-hati, mobilmu sedang melaju kencang loh. Kamu mau membawa plastik bungkus makanan itu ke jalan? Please, jangan lakuin ya, karena sampahmu yang berceceran di jalan bisa merusak pemandangan. Jelang pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober mendatang, proses pergantian calon terpilih masih terus berlangsung. Salah satunya menimpa Tia Rahmania, calon PDIP
1. Pemberhentian Tia Ramania sendiri memicu berbagai polemik dan spekulasi. Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai Komarudin Watubun mengungkapkan alasan partainya mencopot Tia dan Rahmat Handoyo sebagai anggota DPR terpilih 2024-2029 karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Sedangkan kubu Tia menyebut penunjukan Boni Triana sebagai anggota DPR terpilih sudah direkayasa lantaran diumumkan jauh sebelum ada keputusan Mahkamah Partai PDIP. Seperti apa penjelasannya? Kita sudah terhubung dengan juru bicara PDIP, Ciko Hakim. Wah, ini sudah di Blok M. Apa sih yang terjadi? Rame banget ini. Seru ini. Tempat ngumpul-ngumpulnya anak-anak Jakarta Selatan. Gimana sebenarnya Mahkamah Partai melihat temuannya? Gini, saya mau meluruskan perkembangan dulu. Saya mau mengutip tadi pihak Dia kan mengatakan bahwa penghitungan suara dan lain-lain soal Mahkamah Partai. Ini Blok M ini sebenarnya terminal ya, terminal bis ya. Sampai sekarang pun masih terminal bis. Jadi LRT, MRT, busway kesini semua. Terus bus-bus feedernya ya. Kalau dulu Metro Mini, Kopaja gitu ya. Sekarang kan jadi join ke ini kan. Ke apa? Busway ya. Sini pusatnya. Jadi tidak terkait dengan Dulu sih rame ya mallnya ya. Sekarang ya hidup lagi sih sejak ada LRT sama MRT. Oke, kita masuk ke area Blok M. Selamat datang. Silakan ambil tiket. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Masuk silakan. Oh, ramai. Anak muda sih. Kalau saya yang tua mah numpang lewat aja dah. Makanannya beda. Kayak apa, dimsum gitu ya. Terus kopi gitu ya. Apalah gitu. Karena nggak cocok ya, kayak dimsum kan ya saya somai. Mie ayam juga, mie ayam sekarang juga aneh-aneh. Tapi enak. Nggak tahu juga ya, pedas. Kayak kalau mie ayam sih saya masih suka yang jadul-jadul ya, kayak mie Bangka gitu, mie ayam Bangka. Yang udah aneh-aneh dikasih keju apa, bingung juga ininya. Rasanya itu kayak rasa makan roti atau kue gitu. Anak-anak sekarang nih cakep-cakep nih. Ngarep.com. Wah, jam segini udah rame nih. Ini nggak boleh berlama-lama debat ini. Padat jam segini. Kopi tutu, katanya ada kopi tutu. Oh, ada acara. Saya biasa pergi di basement sih, nggak di sini. Ini kayak mau muter balik ini. Balik atau gimana nih, masih sen. Wah, kalau penuh repot juga nih. Kalau ada di basement ramai soalnya nih. Nggak tahu nih kalau ada acara ini nih. Masih siang, masih jam 2 ini, setengah 3.
Penuh ini. Semraut. Bisa maju dia. Parkir situ, buset. Tapi orang mana-mana biasa. Padat. Orang nggak mikir, kirain ini bus ini Prima Jasa, ternyata parkir juga di sini. Oh, rame banget ya. Kalau Minggu rame oke gitu. Tumben Sabtu rame. Sabtu rame banget. Ada acara itu kali ya. Dangduters. Iya ada acara ini. Dangduts. Langsung masuk, cus, masuk kanan. Oh, enggak. Tutup, penuh. Pedas di bingung dam. Masuk aja dulu lah. Tumben rame emang. Ada acara apa ya? Parkir sini aja saya. Udah sampai. Kalau udah sering kesini mah ngerti parkiran mana yang kosong. Kita sampai di Blok M, parkiran basement.